Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari Technopreneurship, yang dimana isi videonya yaitu mempresentasikan atau menganalisis usaha sendiri. Kali ini saya merencanakan usaha dengan nama Comfortable Stitching, yaitu jenis usaha yang menjahit spray dan bed cover, dan motonya yaitu nyaman dan menarik. Ini ada sebuah kata-kata bijak dari Bob Sadino, yaitu setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Ini ada beberapa pertanyaan, yaitu satu, apakah bidang usaha yang digeluti itu cukup potensial? Bagaimana prospeknya? Usaha ini cukup potensial seiring banyaknya minat masyarakat untuk mempercantik dekorasi kamarnya, juga membuat usaha ini memiliki peluang yang cukup menggiurkan. Kini bisa dipastikan hampir semua rumah, juga apartemen, dilengkapi dengan pendingin udara. Itulah sebabnya peminat bed cover menjadi melonjak tinggi. Hal ini tentu saja membuka peluang cerah untuk bisnis penjualan bed cover. Pertanyaan kedua, seberapa ketat persaingannya? Siapa kira-kira yang akan menjadi pesaing usaha tersebut? Bagaimana cara menghadapinya? Persaingan dalam usaha ini bisa dibilang ketat karena konsumen tidak selalu membeli dalam jangka waktu pendek. Dan dalam persaingan yang sangat ketat ini, di era globalisasi yang semakin maju ini, perusahaan harus dapat memaksimalkan segala peluang yang ada. Peluang ini termasuk juga dalam hal pengembangan usaha. Dalam hal pengembangan pasar, sebaiknya dilakukan studi kelayakan agar dapat meminimalisir ketidakpastian lingkungan yang dapat berubah setiap saat. Lalu, yang menjadi pesaing usaha ini yaitu sesama penjahit yang menjual bed cover. 3. Apa target usaha tersebut? Bagaimana mencapainya? Target usaha ini ialah bagaimana membuat produk bed cover ini bisa nyaman digunakan dan juga menarik desainnya dan terjangkau tentunya. Maka dari itu dibutuhkan seorang penjahit yang memiliki kreativitas. Selain itu, memilih bahan terbaik agar nyaman digunakan. Pertanyaan keempat, dari segi hukum, apa yang perlu disiapkan? Apa saja penghalangnya? Karena bisnis ini bisnis sendiri, jadi bisnis ini tidak memiliki persyaratan hukum untuk memulainya. 5. Berapa dana yang dibutuhkan? Bagaimana memenuhinya? Dana yang dibutuhkan sekitar 15 juta. Pertanyaan ke-6, di mana usaha tersebut akan dijalankan? Apakah sudah mempersiapkan tempatnya? Usaha ini akan dijalankan di Jalan Sukasari, Teho, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36126. Untuk persiapan belum dilakukan karena masih tahap perencanaan. Pertanyaan ke-7, sarana atau peralatan apa yang dibutuhkan? Bagaimana mendapatkannya? Membeli peralatan yang dibutuhkan yaitu membeli mesin jahit, mesin obras, bahan kain, plastik kemasan, dan juga pembuatan katalog. Pertanyaan ke-8, apakah Anda sudah memiliki supplier atau pemasok bahan baku? Usaha ini belum memiliki supplier karena bisnis ini baru dijalankan masih membeli semua pasokan sendiri. Pertanyaan ke-9, sistem manajemen seperti apa yang diterapkan? Siapa yang menjalankan operasional usaha sehari-hari? Berapa karyawan yang dibutuhkan? Karena usaha baru tahap perencanaan, maka dari itu belum memerlukan karyawan, dan sistem manajemen yang dilakukan hanya sebatas pembukuan, pengeluaran, dan pemasukan saja.
10. Bagaimana sistem pemasaran dan distribusi produk atau jasa yang dihasilkan? Strategi penjualan yang diterapkan agar produknya bisa diterima pasar dan menjangkau banyak orang adalah dengan membuat katalog dan rajin ikut pameran. Bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa yang dipasarkan? Seperti jawaban sebelumnya, membuat katalog dan rajin mengikuti pameran. Katalog produk bermanfaat untuk memudahkan direktori konsumen, sementara kegiatan mengikuti pameran bertujuan untuk menjaring para reseller. Selain itu, kita juga menjual mandiri di medsos. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.